warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Pemirsa, warga Nagori Banjarhulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dilanda kekecewaan dan kemarahan atas dugaan penyelewengan dana desa senilai Rp467.016.000. Dana yang seharusnya digunakan untuk bantuan langsung tunai BLT, program makan tambahan balita lansia, serta pengembangan ekonomi desa tidak terrealisasi sebagaimana mestinya. Sejak pengaduan resmi diajukan pada tanggal 12 Januari tahun 2025, masyarakat menanti tindakan tegas dari DPRD Komisi 1 Simalungun. Namun, hingga kini, kejelasan terkait penggunaan anggaran tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Berdasarkan laporan warga, dana yang diduga diselewengkan mencakup berbagai program penting, antara lain bantuan langsung tunai dana desa BLTDD Rp67.500.000, dana desa tambahan Rp144.516.000, dana ketapang Rp53 juta, dana Bumnak Rp115 juta, pelatihan Bumnak Rp7 juta, program makan tambahan PMT, balita dan lansia Rp80 juta. Total dugaan penyelewengan Rp467.016.000. Masyarakat Nagori Banjarhulu mendesak DPRD Komisi 1 Simalungun agar segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta transparansi dalam pengelolaan dana desa serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ceritakan dengan kondisi tadi RDP ini kan ada dugaan kepala desa melakukan penggelapan uang dana desa ya. Untuk seperti apa kira-kira hasil daripada RDP ini tadi? Ya, jadi kan kalau tadi dari hasil RDP sebenarnya kami Komisi 1 ingin merekomendasikan itu langsung ke APH. APH ya? Ya, cuman kan kita merekomendasikan melalui eksekutif. Ya. Di BNPM kan yang melaporkan seperti itu. Tapi tadi ada persoalan sedikit bahwa ada aturan lex spesialis yang diberikan kepada eksekutif, ya di Perda nomor berapa tadi saya lupa, itu bahwa setelah nanti diaudit oleh auditor melalui APIP seperti itu, ada temuan, misalnya temuan itu memang jelas pelanggaran hukum, tidak terjadi korupsi. Kemudian APIP nanti memberikan rekomnya itu adalah memberikan waktu 60 hari untuk bisa dikembalikan atau dikerjakan, kan itu menyelesaikan itu. Kemudian Panghulu Nagori bebas terhadap jeratan hukum. Itu saya berdebat yang luar biasa. Ya. Kalau begininya ceritanya kita di negara ini ada persoalan undang-undang lex spesialis seperti itu, besok nanti panghulu-panghulu ini akan melakukan seperti itu. Ya, betul. Kalau nggak ada temuan, bebas. Tapi kalau ada temuan, dikembalikan. Dia tetap menjadi panghulu Nagori. Ini kan sudah nggak benar. Jadi itu perda itu juga akan kami lihat. Kami belum dapat perdanya itu, akan kami pelajari. Apabila memang perdanya seperti itu, perda itu harus dirubah. Seperti itu harus kami lakukan pansus kembali untuk merubah perda tersebut. Itu. Tapi saran saya, karena ada lagi tadi di luar konteks itu di lembaga lembaga pemerintahan Kabupaten Simalungun laporan itu, tapi ada juga laporan Dumas, pengaduan masyarakat terhadap Panghulu Nagori yang melanggar hukum, memang betul-betul pelanggaran korupsi yang sudah ditemukan, bisa melakukan langsung kepada APH. Pengaduan masyarakat kan bisa lakukan ke APH, dan itu mungkin beda dengan adanya lex spesialis tadi. Seperti itu, yaitu kepada undang-undang tipikor. Silakan kepada masyarakat. Tapi kalau bagi kami, karena ada kami terdapat aturan hukum yang ada lex spesialis tadi, perda itu, kami mungkin melakukan itu dulu. Masyarakat secara resmi melaporkan Panghulu dan Bendahara Nagori Banjarhulu atas dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa ADD tahun 2024. Bagi masyarakat sudah juga melakukan langkah-langkah hukum. Intinya kami tadi setelah membuat laporan juga ke Kapolres melalui tipikornya, memang ada istilahnya administrasi yang belum kami lengkapi, jadi kami nanti mungkin dalam beberapa hari lagi akan kembali melaporkan itu secara pribadi, dalam arti
Di sini komisi merapatkan ini, kami juga dari masyarakat membuat aduan secara biomas. Kalau kami Pak, intinya kami harapkan kepada anggota DPRD waktu Komisi 1, ya teruslah diproses, juga kami akan melanjutkan itu laporan. Kami harap semua aparat penegak hukum melakukan tindakan yang betul-betul seadil-adilnya untuk masyarakat, agar tidak terjadi lagi kembali seperti ini Pak, untuk desa-desa lain. Mereka berharap DPRD Komisi 1 Kabupaten Simalungun dapat menjembatani persoalan ini dan memastikan adanya tindak lanjut hukum terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Warga menuntut agar seluruh dokumen keuangan desa dibuka dan diaudit secara transparan. Mereka berharap keadilan dapat ditegakkan dan hak mereka sebagai warga desa dikembalikan. Sampai berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penyelewengan ini. Sementara itu, masyarakat Banjar Hulu bersiap untuk terus memperjuangkan hak mereka hingga kasus ini mendapat kejelasan. 11 di negeri Banjar Hulu tersebut saya rela tanggal 14 DP dan kelanjutannya di sini membuat pernyataan beliau bahwa ini membayarkan utang-utangnya, tapi sampai saat pernyataan tersebut tidak dibayar, tapi akan BLT dibayar pada tanggal 10 Februari 2020. Gampang, pernyataan modal dibayarkan. Jadi kita sudah melaporkan pada tanggal 17, pada tanggal 15 buat pernyataan dia yang tidak dibayar berdasarkan melakukan bencana. Terus tanggal 16 saya panggil lagi kedua, tanggal ketiga saya panggil tidak ada, 17 Januari saya laporkan wajib lagi. Untuk temuan ini kira-kira modusnya apa kira-kira? Gimana? Untuk modusnya ini kira-kira atau memang nggak dibayarkan atau memang digelapkan juga penggelapan gitu? Tadi dia sesuai dengan dapatnya sendiri, kesalahan dia sendiri. Iya. Tadi dia menyampaikan seperti itu. Jumlahnya berapa banyak? Tadi belum pasti di 316 17 Juta. Mau lebih karena ada lagi katanya ada yang dibayarkan separuh. Oh, seperti itu ya. Iya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Kemas Niko, Mona Lisa TV melaporkan.